Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk menaikkan target penerimaan cukai 2021 tadi sudah disampaikan. Kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan ini. Pak Alfred, tahun depan kenaikan cukai sudah mau dinaikkan lagi, begitu rencana dari pemerintah. Begitu dengan kondisi seperti ini, banyak sekali juga yang mempertanyakan dengan emiten-emiten yang berbasis rokok tentunya. Karena kan kemarin cukai rokok juga sempat menghantam dari kinerja emiten-emiten yang berbasis rokok. Kemudian tahun depan juga ada wacana untuk menaikkan secara keseluruhan. Memang kalau kita lihat dari pita cukai 3,6% dan tentu ada bagian dari industri rokok juga yang mungkin akan dinaikkan. Bagaimana analisis Anda untuk emiten yang berbasis rokok seperti Gudang Garam, kemudian HMSP, RMBA misalnya? Silakan. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa dalam 5 tahun terakhir kalau kita lihat kenaikan cukai itu hampir sekitar 8-10%. Oke. Jadi kemarin 2020 naik signifikan karena faktor 2019 tidak ada kenaikan. Sehingga ada kenaikan double sekitar 23% untuk cukai. Tapi dalam kondisi tersebut kita lihat bahwa pendapatan emiten rokok masih bisa tumbuh. Baik. Ini yang membuat kenapa tadi kita lihat bahwa resiliensi untuk konsumen itu relatif masih cukup strong sekali ya. Dan ini yang membuat kenapa saham-saham berbasis rokok itu masih tetap diminati karena faktor tadi. Jadi meskipun ada tantangan kenaikan tarif cukai, tapi kalau kita lihat dari sisi konsumennya, berdasarkan data penjualannya masih bisa tumbuh. Apalagi tadi bahwa kebanyakan memang yang dihantam dari kenaikan cukai ini adalah industri rokok yang middle low. Dan kalau kita lihat emiten kita memang rata-rata emiten yang memang punya skala yang cukup besar di industri rokok, pemain besar. Sehingga imbasnya nggak begitu terlalu cukup signifikan. Bahkan tadi secara angka kita lihat growth-nya masih cukup bagus atau bisa tumbuh. Oke, untuk portofolio berbasis rokok seperti Gudang Garam, SP, bagaimana strategi investasi yang harus dilakukan oleh masyarakat investor di tanah air? Ya, kalau untuk emiten rokok memang tadi bahwa pertumbuhannya memang tidak besar, tapi tadi relatif ini lebih kategori defensive stock. Kalau melihat karakteristik produk dan juga konsumennya. Jadi memang yang diharapkan kebanyakan dari saham ini adalah memang tadi defensifnya dari sisi harganya. Dan memang sama dividen yang relatif juga bisa dikatakan nggak kecil lah untuk emiten ini. Jadi bagi investor mungkin yang perlu dicermati tadi bahwa di emiten rokok ini kan cuma ada 2 yang besar ya. Dan juga memang kapitalisasinya juga punya porsi yang besar terhadap kita. Ada HMSP, ada GGRM. Dan kalau kita lihat memang dari sisi valuasi GGRM relatif lebih murah ketimbang HMSP. Jadi memang pertimbangan bagi investor yang punya peta di emiten rokok, memang kita lebih melihat bahwa valuasi yang menjadi pertimbangan kita untuk melihat tadi GGRM lebih, menurut kita lebih prefer GGRM ketimbang HMSP. Baik, Gudang Garam bisa menjadi pilihan investasi, tapi lebih kepada untuk investasi yang jangka menengah panjang sepertinya Pak Alfred. Iya, karena memang tadi bahwa ini bisa dibilang saham-saham konservatif ya, karena growth-nya memang nggak besar lagi. Baik, dengan kondisi seperti ini sudah disampaikan Gudang Garam bisa menjadi pilihan investasikah bagi Anda untuk mengambil posisi beli pada saat market hari ini bergerak di posisi positif, bagaimana? Ya, kalau untuk posisi hari ini kita lihat kemungkinan begitu kemarin sudah menyentuh level di 5.500 akan ada profit taking kecil ya. Jadi mungkin antisipasi terhadap koreksi yang tadi kita katakan ada potensi profit taking untuk bursa. Jadi lebih prefer tadi kalau untuk memasuk Gudang Garam lebih mencermati nanti di 48 ya, 48.000. Kalau sekarang kalau kita lihat di harga 54 relatif masih cukup tinggi. Buy on weakness berarti ya, Pak Alfred ya? Iya. Baik, itu dia pemirsa, bisa menjadi pilihan investasi kalau kita cermati meskipun ada wacana untuk menaikkan cukai secara keseluruhan di tahun 2021, tapi nampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alfred Nainggolan. Masih bisa menjadi pilihan untuk investasi jangka menengah panjang adalah Gudang Garam, buy on weakness di level 48 ribuan ya.